satu rumah nih tadi ya, ngomongin tentang emotional relationship gitu, kemudian mungkin ada cekcok misalnya dalam pasangan gitu, dalam sosial, dalam momen-momen stres seperti ini, dan juga mungkin akan rentan juga ya Mbak ya mengalami banyak kekerasan misalnya Mbak ya ketika di rumah, dan juga ini mungkin merupakan hal yang memang harus diperhatikan gitu loh. Jadi tahu limitnya gitu Mbak ya, ketika mungkin ada pasangan melakukan kekerasan dan udah too far, mungkin bisa melapor atau mungkin bisa mencoba untuk social distancing, dalam arti mungkin pindah ke tempat yang lain dulu sementara, atau kayak gimana Mbak kira-kira? Waduh, itu agak pelik sih ya, gitu. Semoga sih nggak sampai terjadi kayak gitu, tapi benar juga tadi gini, gimana ya buat mereka-mereka yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya dan sebagainya, atau mereka-mereka dengan gangguan jiwa yang mereka harus ini kan ya punya mental illness dan harus taat obatnya, sementara susah sekarang mengambil obatnya karena finansial dan sebagainya. Itu memang jadi pelik gitu ya pada masa-masa ini. Nah, kalau mereka yang pasti kan semua orang sekarang lagi fokus pada corona. Kalau misalnya kebetulan kamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetap minta bantuan kan ya. Kalau yang rajin ngeliatin Instagram saya juga ada gitu kan nomor telepon misalnya untuk LPSK, nomor telepon untuk kekerasan pada perempuan dan anak dan sebagainya, itu masih bisa. Tapi buat mereka-mereka yang lebih tertekan relationship-nya pada saat seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kamu melihat jangan sampai burn out. Burn out itu tandanya apa? Suami kamu atau istri kamu napas aja kamu bete. Iya kan? Napas doang gitu Mbak ya padahal ya. Aduh, napasnya tuh annoying banget. Ya kan? Nah, kayak gitu-gitu itu berarti apa? Berarti sebenarnya kita udah suffocating, kita udah lelah, kita udah sumpek, kita udah capek, kita udah fed up gitu sama situasi. Biasanya kalau kayak gini apa yang bisa dilakukan adalah cooling down, tarik nafas panjang-panjang, latihan pernafasan, it really works. Kenapa harus nafas sampai 10 detik dengan tenang? Itu karena satu, ya jantung itu akan ngikutin arah nafas kita. Jadi begitu kita bernafas, kita jadi terbuka pikirannya untuk, oh iya, apa sih yang gue mau dari relationship ini? Apa andil gue, apa andil saya ketika dalam relationship ini untuk membuat lebih bahagia? Kalau kita cuma bisa marah-marah, kita protes sama pasangan, tapi kita juga nggak melakukan sesuatu. Misalnya gini, kenapa ya gue denger nafasnya aja udah kesel? Oke, memang lagi corona, oke memang lagi kayak gini, so what? Apa yang bisa gue lakukan sehingga kita berdua bisa bahagia? Tanya gitu kan. Nah ini akan ngebantu. Gimana ya caranya supaya kita berdua happy? Kenapa ya kita sampai ada di titik ini? Kenapa ya denger nafas kamu aja aku kesel? Apa yang bisa bikin kita sama-sama bahagia berdua? Mungkin itu yang dicari. Tapi kalau misalnya sampai ada kekerasan karena sebagainya, karena stres bisa leading itu ke sana, ya jangan lupa untuk minta bantuan gitu ya. Cuma kalau kita ngomong kekerasan dalam rumah tangga sih pelik ya kasusnya, karena tidak dalam keadaan corona aja banyak orang yang udah melapor, menarik laporannya lagi gitu. Betul. Karena sesuatu dan lain hal. So it was tapi ya semoga karena karena lagi dalam keadaan seperti ini gitu ya, semoga nggak sampai burn out ke sana, karena stres karena corona ini aja udah bikin capek, belum lagi ekonomi dan sebagainya gitu. Semoga relationship-nya dengan kayak gini bisa membantu orang untuk wajar loh kalau kita stres pada saat sekarang gitu. Jadi jangan dipaksa-paksain juga untuk bisa, waduh gimana caranya ya supaya nggak stres. Supaya nggak stres, satu adalah acceptance bahwa kondisi ini memang menekan. Ya kan? Acceptance gitu. Dan kedua, oke, bagaimana cara melanjutkan hari-hari semirip mungkin sama kebiasaan sebelum corona. Misalnya apa? Ngatur jam kerja, ya kan? Ngatur tetap jam kencan, tetap berdua. Situasi ini di rumah berdua gitu Mbak. Gimana sih caranya agar emosinya tuh bisa terjaga gitu? Nah, this is a very good question ya. Saya suka nih sama pertanyaan ini. Yang paling penting adalah kita coba tanya diri sendiri dulu. Apa yang membuat saya marah sama pasangan saya? Ya kan? Apa yang ngeselin dari dia? Misalnya kita catat kayak tadi, napasnya begini, gitu kan ya. Kalau minum kok nyeruput gitu misalnya. Ketika itu adalah hal-hal kecil yang kamu deteksi, berarti itu adalah kekesalan yang menumpuk. Jadi sebenarnya
kalau nggak ada masalah corona pun ini akan meledak, cuma waktunya lebih lama aja daripada sekarang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk kalau gitu gue sebenarnya cocok nggak sih sama dia? Ini sebenarnya kalaupun mau bertahan, kalau misalnya suami istri ya, kalau dia mau bertahan, gue bertahan demi anak-anak atau gimana? Or I do something with this relationship. Gini, karena memang akhir-akhir ini konseling online yang saya dapatkan, saya kan terpaksa konseling online ya karena lagi dalam kondisi kayak gini. Konseling ini tiba-tiba hampir semua orang yang konseling online maupun curhat online seperti ini kembali kepada kenapa dia jadi kayak begini ya Mbak kalau di rumah gitu ya. Berarti selama ini ada banyak masalah kan yang nggak diselesaikan satu persatu. Jadi coba cari tahu dulu, kamu stresnya, keselnya itu kayaknya mau marahan terus sama dia karena kamu lagi stres soal kerjaan, gak dapat duit, atau karena lagi ekonomi berkurang karena masalah corona ini, atau karena emang dari dulu udah gak cocok, cuma baru sekarang aja bisa berantemnya karena baru ada waktu. Gitu. Itu sih yang kita mesti tanyain lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata selama masa corona gue jadi tahu gue sama pacar gue tuh gak cocok, ya rezeki kan. Gitu. Ternyata wah ya memang nggak bisa ketika itu intens. Sama kayak misalnya kalau lagi sebelum masa corona nih, misalnya ada orang nanya, Mbak dari mana ya aku tahu dia bisa diajak susah dan bisa diajak senang gitu. Kalau diajak susah doang kan gak asik dong gitu, tapi bisa diajak susah, diajak senang juga. Aku bilang apa? Ajak travel, atau coba ya kamu lihat kualitasnya si cewek atau si cowok ini pada saat kamu stuck di kemacetan berjam-jam, aslinya keluar kan. Nah kalau yang pertanyaan tadi, mungkin akhirnya mereka berdua tahu aslinya gimana. Pada saat di rumah aja, intens aja di saat keadaan sedang stres. Nah sekarang dicari tahu, apakah pada saat stres ini buat yang pacaran gitu ya, dia cukup cukup kompatibel nggak sebagai pasangan. Di saat stres ini kita bisa sama-sama ngelola stres kita bisa ngebahas stres kita. Kalau iya ya cocok dinikahin. Kalau nggak ya jangan. Kan gitu. Mbak, ini juga ada yang menarik sih Mbak yang kita terima juga Mbak pertanyaan Mbak ya. Mungkin aku ingin nanya tadi kalau misalnya ngomongin tentang hubungan suami istri heterosexual relationships gitu Mbak ya. Nah sekarang kalau aku pengen nanya terkait dengan yang misalnya teman-teman LGBTIQ+ misalnya, yang mereka misalnya banyak dari teman-teman kemudian yang juga masih mengurung diri lah dan tanda kutip gitu, dan juga mengalami stigma, diskriminasi, dan juga lalu sekarang harus self isolate gitu di rumah gitu. Dan ada nggak misalnya tips tertentu gitu untuk orang-orang yang teman-teman yang kemudian biasa atau mungkin udah mengalami banyak stigma lalu mengalami kebingungan dan juga ketakutan seperti ini? Karena sebenarnya Mbak, nih ada satu kasus yang relate dengan apa yang tadi saya sampaikan Mbak ya. Saya baru tahu status saya sebagai ODIF kurang lebih sebulan. Saya merantau sendiri di Jakarta dan physical distancing ini membuat saya semakin terisolasi. Saya takut sendiri, what should I do? Jadi ada individu-individu, kelompok-kelompok tertentu yang mungkin juga mengalami kesendirian yang berganda gitu Mbak, dari corona dan juga dari stigma dan apa yang dialami. Menurut Mbak sendiri gimana? Wow, that's very deep question ya. Karena sedih banget sih tadi ketika mengalami kesendirian berlapis kan itu kan tadi ya. Udah dia di stigma karena dia punya mungkin orientasi seksual ya yang berbeda gitu, atau kondisinya dia gitu ya, dia misalnya trans atau apapun itu. Terus ditambah lagi dengan ternyata dia HIV positif ya, orang dengan HIV. Nah ini pasti akan ada kondisi-kondisi berlapis. Akhirnya kembali lagi, the most strong survival kit ya, survival kit yang paling luar biasa yang bisa kita andalkan adalah diri kita. Ya, ambil waktu saat ini untuk melakukan intrapersonal relationship. Ya bukan interpersonal tapi intra. Intrapersonal relationship itu adalah membina relationship yang lebih sehat terhadap diri sendiri. Belajar untuk jatuh cinta pada diri sendiri, bukan menjadi narsistik ya, tapi jatuh cinta pada diri sendiri kayak gini. Oke, misalnya saya seorang trans atau saya seorang LGBT ya, apakah saya lesbian, saya gay ataupun bisexual gitu, pansexual sekalipun gitu. Saya bahagia nggak dengan kondisi ini? Ketika seluruh dunia akan menolak saya, which is iya kan gitu, nggak usah jadi LGBT gitu, tapi kita jadi diri sendiri aja,
sebagai kaum heteroseksual yang relatif lebih normatif gitu kan, juga ada diskriminasinya sendiri kan kalau dengan HIV dan sebagainya. Nah sekarang apa yang saya butuhkan untuk membuat diri saya bisa survive? Itu yang harus kita tanyain, karena semakin yang namanya me time yang sesungguhnya gitu ya, atau intrapersonal relationship yang sesungguhnya itu bukan ngomong sendiri, tapi ngobrol sama diri kita sendiri. Apa yang misalnya, ayo Zoya, apa yang bisa bikin lo lebih kuat? Apa yang bisa bikin lo bisa menghadapi semua ini bukan cuma menjadi kuat tapi jadi bahagia? Itu adalah pertanyaan yang aku tanya sama diri aku sendiri. Ya rezeki jadi psikolog adalah salah satunya melakukan self healing yang seperti ini. Jadi bagi siapapun di luar sana yang mengalami seperti yang tadi baru dibacain ya, coba lakukanlah emotional rescue. Binalah relationship yang lebih sehat sama diri sendiri, sehingga nanti setelah masa corona atau kapanpun itu kita lebih resilience, kita lebih kuat gitu untuk menghadapi. Karena susah ya kita hidup di dunia yang butuh persetujuan banyak orang dengan adanya sosial media dan sebagainya. Kita sering hidup di dunia yang penuh gratifikasi, ya quick gratification gitu ya. Akhirnya kita lupa untuk meminta persetujuan dari diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan untuk membuat saya lebih kuat dan lebih bahagia? Kita tanya itu sama diri kita sendiri, karena ketika kita bisa ngejawab itu, kita akan menjadi individu yang lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang business as usual, atau malah ketika dia mengalami masalah, dia akhirnya bukan menjadi better tapi menjadi bitter. Ya kan? Kita bisa punya masalah, tapi gak semua orang ketika punya masalah bisa belajar dari pengalamannya sendiri, boro-boro pengalaman orang lain. Dan kedua, ketika kita menghadapi masalah apapun itu, orientasi seksual kah, penerimaan masyarakat, ya isu apapun itu, pada ujungnya bisa nggak kita menjadi bahagia dengan mengandalkan diri kita dulu? Supaya apa? Kita punya locus of control internal, bukan locus of control eksternal. Artinya gini, kalau locus of control eksternal, gue bisa bahagia kalau orang tua gue itu bisa menyemangati gue bisa bahagia kalau gue diterima sama masyarakat, gue bisa bahagia kalau hari ini tidak hujan, capek. Gimana kalau locus of controlnya kita kembaliin lagi kepada internal, bahwa sayalah penentu kebahagiaan hidup saya. Hidup boleh pontang-panting, tapi I will make good out of it lah gitu. Jadi kunci nomor satunya adalah sebenarnya perspektif ya Mbak ya. We need to have a perspektif yang kemudian bisa memperkuat diri kita sendiri dalam menghadapi situasi seperti ini ya Mbak ya. Iya, to have a good emotional relationship with others, kita harus punya relationship yang sehat juga sama diri kita sendiri kan. Yeah. So once we accept ourselves, kita juga akan mudah di-accept orang lain loh. Itu kayak apa ya? I think that's the miracle of love itself ya. Ketika kita bisa menerima diri kita tuh kayak, kalau percaya pada law of attraction ya, energi itu akan meng-attract gitu sesuatu sesuai dengan inner self kita. Jadi ketika gue sayang sama diri gue sendiri bahwa I deserve this gitu ya, itu akan meng-attract segala sesuatu untuk menjadi baik buat diri kita gitu. Kita akan meng-attract orang yang tepat, kita akan meng-attract relationship yang lebih baik dengan uang gitu kan ya. Kita akan punya relationship yang lebih baik juga dengan orang-orang gitu. Kita akan mendapatkan cinta dalam hidup kita. Sesimpel ini enggak. Memang yang paling susah adalah mencintai diri sendiri. Karena sering kita mencintai orang tuh lebih mudah daripada cinta sama diri sendiri loh. Ya kan, kita blaming ourselves, nggak nerima kita berbuat salah dan sebagainya, which is it's hard. Nah, ini juga ada pertanyaan nih terkait dengan apakah sekarang boleh kita datang ke layanan kesehatan seksual untuk saat ini Mbak untuk cek IMS atau HIV? Kira-kira masih disarankan nggak?